Jangan lupa tekan like, subscribe, and lonceng. Baik, selanjutnya kita panggilkan Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Ibrahim bin Ali bin Sahil untuk memberikan tausiahnya untuk kita semua. Sallu ala Muhammad. Falyatafaddal maskura Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, segenap para habaib, para asatidah, para dewan guru, wabil khusus di sini Al-Ada Al-Ustadz Ihsan. Begitu nanti juga akan dihadiri Kiai kita Ustadz Ainul Yakin. Yang saya muliakan juga di sini Ketua Bapak Maulana, gitu juga Bapak Hadi dan yang lain-lainnya. Ya, Pak RW. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini Allah Subhanahu wa taala memberkahkan kita, segala memuliakan, mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekarang kita masih di penghujung bulan Rabiul Awal, bulan yang mulia, bulan yang kelahiran manusia mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, bulan kelahiran manusia agung yang diagungkan oleh yang maha agung, tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila datang Rabiul Awal, sudah sontak mayoritas kaum muslimin bergembira akan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan merayakannya, dengan membaca sirahnya, dengan segalanya untuk niat selalu cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya acara ini tidak lain tidak bukan untuk menimbulkan rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita akan taat kepada Nabi Muhammad kalau kita tidak cinta siapa yang kita cintai. Tidak mungkin kita akan nurut, akan menjalankan segala perintahnya Nabi Muhammad kalau kita tidak kenal siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di acara ini kita dikenalkan bagaimana sosoknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita kenal orang lain, lebih paham artis, lebih paham pemain bola, tetapi nabinya sendiri yang wajib kita cintai kita tidak tahu. Bagaimana kita akan taat kepada nabinya kalau kita tidak mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita akan cinta kepada Nabi Muhammad kalau kita tidak tahu akan biografi, sejarah, sirahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oleh karenanya dikatakan al-ihtifalu bi maulidin nabi syarif ta'birun anil farahi wasyurur bil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Merayakan akan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suatu ungkapan
kegembiraan, kebahagiaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad intafa'a bihil kafir, yang mana telah diriwayatkan telah datang mengambil manfaat padanya orang kafir. Orang kafir mengambil manfaat akan kelahiran Nabi. Faqad jaa fil Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, annahu yukhaffafu an Abi Lahabin kulla yaumil isnin, yang mana Abu Lahab setiap hari Seninnya azabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab yang jelas-jelas dia masuk nerakanya Allah, masuk neraka jahanam, yang sudah tidak bakalan masuk surga. Tapi Abu Lahab setiap hari Senin, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya apa? Setiap hari Seninnya diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Bukan tanpa sebab. Kenapa? Bisa babi ithihi li thaibata jariyatih. Sebabnya Abu Lahab pernah memerdekakan budaknya yang bernama Thaibah al-Aslamiyah. Dengan hal tersebut Allah tidak melupakan setiap hari Seninnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala azabnya. Abu Lahab memerdekakan budaknya yang bernama Thaibah al-Aslamiyah tidak tanpa sebab. Bukan ujuk-ujuk aja tiba-tiba langsung merdeka begitu aja, enggak. Bebas ente Thaibah, enggak. Sebabnya lamma basyarathu biwiladatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya Abu Lahab memerdekakan Thaibah al-Aslamiyah karena Thaibah pernah memberikan kabar gembira bahwasanya kepada Abu Lahab bahwasanya ponakannya telah lahir. Jenis kelaminnya laki-laki. Sontak Abu Lahab mendengar itu gembira, senang, bahagia. Tidak hanya di situ, Abu Lahab langsung memerdekakan Thaibah al-Aslamiyah karena sudah menyenangkan hatinya dengan kabar gembira bahwasanya ponakannya telah lahir. Abu Lahab yang mana orang kafir, yang mana dia pernah bergembira sesaat, gembiranya Abu Lahab karena sekedar ponakan saja, Allah Subhanahu wa taala tidak melupakan kegembiraan sesaat Abu Lahab. Dengan setiap hari Seninnya diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya berkata Al-Imam Al-Hafiz Syamsuddin Muhammad bin Nasir Ad-Dimishqi, beliau katakan di dalam syairnya, idza kana hada kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata'annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu li sururi bi ahmada fama dhannu bil abdi alladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Beliau katakan, jikalau saja orang kafir yang sudah dicap di dalam Al-Quran bahwasanya ia masuk nerakanya jahanam, masuk nerakanya Allah, yang mana orang kafir diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Lahab, dicerca, dihinakan, tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia pernah bergembira sesaat akan kegembiraan Nabi, akan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak melupakan kegembiraannya yang sesaat dengan meringankan azabnya setiap hari Senin. Bagaimana kiranya kita yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah, taat kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya, menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, senantiasa ta'alluq kepada Nabi, bersolawat kepada Nabi, dan ia mati kelak insya Allah pada beriman kepada Allah. Tidak dipastikan orang tersebut insya Allah akan berkumpul dengan Nabi kita Muhammad di surganya nanti. Oleh karenanya di acara ini marilah kita timbul cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Perlu ketahui, tidak ada manusia yang pertama kali kita harus cintai dari makhluk yang Allah ciptakan ini. Yang pertama adalah Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana kita lihat contohnya para sahabat Nabi, mereka benar-benar cinta kepada Nabi, sampai nyawa pun mereka rela demi keselamatan, demi cintanya beliau mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan lamma akhadal musyrikuna Zaid bin Ad-Datinah, yang mana ya wa makatha indahum asiran, ini Zaid bin Ad-Datinah ya, pernah ditawan oleh orang-orang musyrik. Ditawan dia ya, diambil ditawan sama orang-orang musyrik
Thumma akhrajuhu minal harami liyaqtuluh. Ini orang musyrik pengen mengeluarkan, dia akhirnya mengeluarkan Zaid bin Dathina, membawa keluar guna untuk apa? Mau dibunuh, mau dihabisin. Gak boleh kalau di tanah haram untuk pertumpahan darah, urusannya bisa repot. Orang musyrik pinter, dikeluarin Zaid bin Dathina yang tawanan tersebut dari tanah haram guna apa? Liyaqtuluh, mau mereka ingin membunuhnya, mau dihabisin tuh sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Dathina. Akhirnya walamma quddima lil qatli qala lahu ba'dul musyrikin, ketika mau eksekusi Zaid bin Dathina, mau dihabisi, berkata sebagian dari kaum orang musyrik kepada Zaid bin Dathina kata-kata terakhir, ingin mengetes bagaimana cintanya dia kepada nabinya, kepada kekasihnya. Karenanya orang musyrik tahu para sahabat Nabi cintanya kepada Nabi luar biasa, sehingga di penghujung hayatnya Zaid bin Dathina ini dites oleh orang-orang musyrik. Ditanya, wahai ya Zaid, unsidukallah ya Zaid, atuhibba anna Muhammadan al'an indana makanak yudrabu unuku wa antaka fi ahlik. Wahai Zaid, kalau bagaimana, apakah kamu menyukai, apakah kamu suka, redho jikalau Muhammad yang engkau bangga-banggakan, yang engkau cintai berada di sini tukeran dengan kamu posisimu, dan aku akan memenggalnya itu yang bernama Muhammad, kamu akan saya bebaskan dan kamu akan bersama keluargamu senang hati, girang-girang udah. Gimana kalau perasaan kamu itu gimana, suka apa enggak? Nabi Muhammad nih yang menurut kamu Nabi itu datang kemari, ya tukeran sama kamu, ya beri jaminan, saya bunuh, saya habisin itu yang namanya Muhammad, kata orang musyrik. Kamu saya bebasin, ntar kamu akan bisa senang-senang dengan keluargamu, tenang aja. Gimana, kamu suka apa enggak? Mendengar itu Zaid bin Dathina langsung merah, kesel, marah. Dan beliau berkata, wallahi ma uhibbu anna Muhammadan al'an fi makanih alladhi huwa fihi tusibuhu syauka wa anni jalisun fi ahli. Demi Allah, aku tidak redho, aku tidak suka seandainya kekasihku Muhammad berada di tempatnya, jangankan di sini tukeran nama saya, berada di rumahnya atau di tempatnya dia duduk terkena satu duri, aku tidak redho dan aku benar-benar tidak suka. Jadi apabila Nabi Muhammad terluka, aku luka. Nabi Muhammad sakit, aku akan merasakan sakit. Bagaimana aku bisa tenang jikalau Nabi Muhammad sakit? Aku asik-asikan dengan keluargaku. Bayangin cintanya para sahabat Nabi, padahal mau dipenggal tuh orangnya, mau dihabisin, tetap masih membela Nabi, tetap masih mencintai Nabi, tetap masih mempertahankan keimanannya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tegasnya beliau berkata seperti itu. Orang musyrik, orang kafir langsung takjub, terheran-heran. Mereka berkata, wallahi ma ra'aina ahadan yuhibbu ahadan kama yuhibbu ashabu Muhammadan. Kata orang musyrik, demi Allah, aku tidak melihat seseorang mencintai seseorang melebihi mencintanya para sahabat Muhammad kepada Nabi Muhammad, kepada Muhammad. Begitu cintanya, aku nggak pernah melihat tuh orang lain mencintai seseorang pada orang lain sampai segitunya, sampai mati pun rela. Kita kalau mentang-mentang sama orang cinta-cinta, tapi kalau urusan kedesek kabur. Iya, kalau kita begitu. Tapi kok sahabat Nabi enggak? Bagaimana di perang Uhud beliau ketika diperosok, ya, para sahabat membentengi Nabi, rela dirinya dituncap-tuncap oleh apa? Tombak, oleh panah. Rela puluhan panah, puluhan tombak uncap ke dadanya. Yang penting Nabi Muhammad selamat, yang penting Nabi Muhammad tidak terjadi apa-apa. Kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka besarnya cintanya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil contoh lagi satu, bagaimana para sahabat Nabi benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau tadi kan dari golongan laki-laki, sekarang dari golongan perempuan. Ya lamma kana yauma Uhud soha ahlul madinati sayhatan. Ketika
ketika terjadi setelah peperangan Uhud yang begitu berkecamuk, yang tadi awalnya kaum muslimin menang, pada akhirnya diserangan balik oleh orang musyrik sehingga kacau kaum muslimin. Pada saat tersebut tersebarlah isu bahwasanya waqalu qutila Muhammad, mereka ada yang mengatakan Nabi Muhammad telah terbunuh, Nabi Muhammad telah terbunuh di perang Uhud. Goncang pada saat itu di kota Madinah, merasa kaget, terheran-heran, apakah benar? Tanda tanya. Wa kathara hatta katharatis sawarih, sampai itu di penjuru kota Madinah terdengar isu tersebut bahwa saja Nabi Muhammad telah terbunuh. Ini zaman dulu berita hoak udah ada, bukan sekarang aja ya, dari dulu udah ada mengatakan terbunuhnya Nabi Muhammad. Goncang orang yang mencintai Nabi Muhammad, para sahabat Nabi benar-benar mencintai Nabi Muhammad, merasa kaget. Fakharajat imra'atun minal ansor, sehingga salah satu dari kaum Ansor, seorang perempuan, seorang ibu dari kaum Ansor keluar dari rumahnya ingin memastikan apakah benar Nabi Muhammad kekasihku telah terbunuh, apakah benar. Maka para sahabat, apalah artinya kita hidup kalau Nabi Muhammad tiada, nggak ada gunanya, sehingga ia ingin memastikan apakah Nabi Muhammad benar-benar masih ada atau tidak, berita itu betul atau benar atau tidak. Sehingga salah satu perempuan, ibu-ibu dari kaum Ansor keluar ingin mencarinya, ingin memastikan berita yang benar, apakah benar kekasihnya Nabi Muhammad telah meninggal dunia, telah terbunuh di perang Uhud. Ketika dia mencari kabar tersebut, fastuqbilat bi abiha wa akhiha wa zawjiha kulluhum qutilu fil ma'rakah, dan malah ia temui di dalam pencarian tersebut bahwasanya ayahnya, kakak saudaranya, suaminya, mereka semua ternyata telah terbunuh dalam medan Uhud. Dia lagi nyari berita Nabi Muhammad ini terbunuh atau enggak. Ketika dia asik-asik lagi nyari ingin kebenarannya, ternyata dia malah mendapati bapaknya, saudaranya, suaminya telah syahid di medan Uhud, telah meninggal semua di medan Uhud. Bayangin, sekali 3 mati. Kita kalau salah satu keluarga kita meninggal aja sedihnya bukan apa. Ini sekaligus 3-3-nya. Ya, bahkan sahabat waqalu, sahabat berkata kepada ibu situ, perempuan tersebut, hada abuki wa ahuki wa zawjuki, ini bapakmu jenazahnya, ini saudaramu, kakakmu, ini jenazahnya, ini jenazah suamimu. Wahiyya taqul, malah dia mengatakan, ma fa'ala Rasulullah, mana Nabi Muhammad, bagaimana keadaan Nabi Muhammad, bagaimana, apakah benar Nabi Muhammad telah terbunuh, apakah Nabi Muhammad benar-benar telah terbunuh di medan Uhud. Tidak memikirkan, tidak menanyakan yang terbunuh saudaranya, bapaknya, suaminya. Yang ditanya Nabi Muhammad mana, kekasihku mana, benar terbunuh apa enggak, begitu cintanya. Langsung sahabat berkata, waqalu, mereka berkata, huwa amamak bi khairin kama tuhibbin, tuh Nabi Muhammad ada di depanmu, dia posisinya lagi baik, selamat, tidak terbunuh, alhamdulillah. Walamma nadarat ilaih wa waqafat alaih akhadat bi tarafi thawbihi, ketika ia melihat Nabi Muhammad, lantas dia menghampiri, berdiri di depan Nabi Muhammad sambil memegang ujung bajunya Nabi Muhammad. Dan beliau kata, la ubali idza salimta min atab, wahai Nabi Muhammad, aku tidak peduli jikalau engkau selamat dari musibah, kullu musibatin ba'daka jalal, tidak peduli kalau engkau selamat dari binasa, dari kehancuran, dari kecelakaan, walaupun aku dapat musibah yang begitu besarnya, melihat engkau selamat, musibah yang besar menjadi ringan, musibah yang besar menjadi enteng, karena melihatmu selamat, itu yang aku inginkan. Kenapa? Cintanya mereka kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan heran kalau para sahabat
menyumbang atau bersedekah dengan 1 korma, kita 1 miliar, pahalanya besaran sahabat. Kenapa? Hatinya udah penuh kepada Nabi Muhammad. Kalau kita masih antara 2, Nabi Muhammad sama dunia, jadinya keikhlasannya agak sedikit kurang. Nah, kita harus benahi di maulid ini biar cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, kenapa sih kita harus cinta kepada Nabi Muhammad? Para sahabat udah mencintai dengan Nabi Muhammad. Kita yang ujungnya dah, Nabi Muhammad tuh cinta benar kepada kita selaku umatnya. Kita selaku umatnya masih kita nggak cinta kepada Nabi Muhammad. Nabi sendiri mencintai kita yang kita mengaku umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika cerita di sini nih, ada cerita ketika malaikat Israel, ya, malaikat maut, ya, menghampiri rumahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta izin malaikat maut untuk masuk ke dalam rumah. Ini kira-kira kita nih kalau datang malaikat maut, malaikat Israel ke rumah kita gimana nih? Suruh masuk apa enggak nih? Urusannya gimana nih? Tar dulu deh. Amalannya belum ada ya. Ya, ini masih kurang. Kira-kira gimana tuh? Malaikat Israel datang ngetok nih. Ya, ke blok berapa nih di sini nih? Datang, ayo. Aneh siapa? Malaikat Israel. Kira-kira dibukain apa enggak tuh? Bengong nih. Tar dulu dah. Ya, ntar aneh ibadahannya masih sedikit. Udah tuh ingat akhirat langsung tuh. Ya, langsung ingat akhir. Nabi Muhammad ketika itu didatangi oleh malaikat maut, masuk ke dalam rumahnya, minta izin dulu. Jadi malaikat maut, malaikat Israel itu takzim, menghormati Nabi Muhammad. Nggak ujuk-ujuk masuk ke dalam rumah. Kalau kita kan yang ibadahnya asal-asalan, udah masuk aja, udah betot aja ya. Bayangin, akhirnya apa? Ketika singkat cerita, Nabi Muhammad mengizinkan malaikat Israel datang ke dalam rumahnya. Lantas malaikat Israel meminta izin lagi yang kedua. Untuk apa? Izin untuk mencabut nyawa yang mulia. Karena Allah sudah rindu kepadanya. Singkat cerita lagi, kalau diceritain lagi panjang lah. Ya, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan malaikat maut, malaikat Israel untuk mencabut nyawa yang mulia, lantas apa? Itu malaikat Israel langsung segera mencabutnya dengan lemah lembut, dengan kepenuh hati-hatian, enggak mau menyakiti Nabi ketika dalam pencabutan nyawanya, pelan-pelan. Namun di pertengahan pencabutan nyawanya Nabi merasakan begitu amat perih seseorang yang akan mengalami fi sakratul maut. Sakitnya bagaikan 40 besetan pedang. Riwayat yang lain sakitnya bagaikan 70 besetan pedang. Begitu amat perih dan pedih seseorang yang akan mengalami fi sakratul maut. Namun dalam keadaan seperti itu, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak meminta kepada Allah, ya Allah ringankanlah, jangan engkau berikan rasa sakit kepadaku. Tidak, apa yang diucapkan oleh lisan yang mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma thaqqil alayya wa khafif ala ummati, thaqqil alayya wa khafif ala ummati, thaqqil alayya wa khafif ala ummati. Ya Allah, bebankanlah, beratkanlah kepada diriku dan ringankanlah kepada umatku. Bayangin dalam sakratul maut, Nabi Muhammad masih memikirkan umatnya untuk diringankan sakitnya di dalam pencabutan nyawanya umatnya. Kenapa? Nabi Muhammad menanggung rasa sakit sakratul maut umatnya karena besarnya cintanya Nabi kita Muhammad SAW kepada kita selaku umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karenanya kita yang mengaku umat Nabi Muhammad, wajib kita untuk mencintainya. Tidak ada alasan. Tapi nggak bisa dengan ucapan doang. Aku cinta kepada Nabi Muhammad, aku sayang kepada Nabi Muhammad. Tapi setelah subuh dimolor, zuhur sibuk kerja, asar kecapean, maghrib nggak tahu kemana, isya ketiduran. Ngaku cinta kepada Nabi Muhammad? Nggak. Orang yang cinta kepada Nabi Muhammad selain ucapannya bersalawat kepadanya, gerak-geriknya selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tanamkan cinta kita kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad memberikan kabar gembira kepada kita selaku umatnya. Barang siapa yang mencintainya, kelak nanti di yaumul qiyamah akan bersamanya dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi katakan di dalam hadisnya, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu bersama siapa yang ia cintai. Jikalau di dunianya ia mencintai Nabi Muhammad, mengikuti
perintahnya, menjauhkan larangannya, senantiasa selalu bersolawat kepadanya, selalu hatinya dengan Nabi Muhammad, senang dengan majlis taklim, senang dengan selaku yang diperintahkan yang khair-khair, yang baik-baik, selalu senang taat kepada kedua orang tuanya. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad dia lakukan, apa yang dilarang oleh Muhammad dia tinggalkan. Senantiasa dia mencintainya. Kelak kabar gembira bagi orang semacam itu, tidak hanya ia masuk surganya Allah, nanti dia akan masuk surga bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada gunanya, tidak ada nikmatnya kalau kita masuk surga yang mana di dalam surga itu tidak ada wujudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung bagi orang yang mencintai Nabi Muhammad, kelak ia masuk surga bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hati-hati jikalau kita mencintai selain Nabi Muhammad, mengidolakan selain Nabi Muhammad, mengidolakan orang kafir, mengidolakan orang-orang yang jauh dengan Nabi Muhammad, kelak nanti ke yaumil qiyamah, mau tidak mau kita akan bersama yang siapa yang kita idolakannya. Jikalau yang kita idolakan tersebut masuk nerakanya ya Allah, sudah dipastikan mau tidak mau kita akan cebur ke dalamnya, ya wal iyadu billah. Oleh karenanya di hari ini, di bulan ini, mudah-mudahan kita tanamkan, ditambahkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang tadi malas sholat, mulai dari sekarang tidak ada alasan lagi untuk meninggalkan sholat. Yang tadi kurang ajar sama orang tuanya, melawan kepada orang tuanya, mulai hari ini jangan lagi, harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang sekarang ini pelit untuk mengeluarkan hartanya, ya, untuk bersedekah, untuk mengeluarkan zakatnya, untuk semuanya, mulai dari hari ini jangan lagi. Semua itu tidak lain tidak bukan kita taat kepada Nabi Muhammad, kita timbulkan rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan di hari ini Allah Subhanahu wa taala memberkahkan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan mereka diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan kemenangan oleh Allah, sebagai diberikan keamanan oleh Allah. Mudah-mudahan musuh-musuh yang ingin menghancurkan kaum muslimin dihancur sejadi-jadinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan yang tiada bisa menangkisnya, kecuali semua itu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang ada di sini hanya bisa untuk mendoakannya. Kalau bisa membantu semuanya. Ya, dengan melaluinya untuk apa? Tanda kita mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Karena mereka saudara kita juga. Al muslimu akhul muslim, orang muslim saudara orang muslim. Makanya kita jangan pelit-pelit. Jangan kita berpikiran di negara lain kita yang pentingin Indonesia aja. Enggak, yang kita lihat adalah saudara seiman. Apalagi di sana ada Baitul Maqdis. Makanya kita doa selalu. Selain kita mendoakan yang ada di Indonesia ini, kita doakan juga kaum muslimin yang ada di dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberkahkan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut umur kita, mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah, dan akan berkumpul kelak di yaumul qiyamah bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf ya, ntar sampai akhir ntar ada ustadz kita itu ya, yang ilmunya lebih banyak ya. Kalau kita udah mentok sampai sini doang udah habis, udah ngos-ngosan capek ya. Mudah-mudahan berkah ya, mudah-mudahan Allah akan keberkahan yang ada di sini, dan Allah mudah-mudahan turun ntar hujan mudah-mudahan ya. Udah kering nih ya, mudah-mudahan Allah berkahi, Allah benar-benar turun hujan barokah. Ya, jauhkan dari hujan, dijauhkan dari hujan yang mana hujan itu menjauhkan dari kebalaan yang ada. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.